Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Kemudian salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Pertama-tama yang kami hormati Ibu dosen pengampu psikologi pendidikan yaitu Ibu Friska Mevilona Yendi MPD Kons. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Indah Zalnia Dayani dengan NIM 2205244 beserta rekan saya Davis Adrian, kemudian Dalvin Ahmad Ferezi dan Anis Umadewi, yang mana kami akan menyampaikan materi mengenai transfer belajar. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Davis Adrian. Kepada saudara Davis, kami persilakan. Bella, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang transfer dalam pembelajaran. Transfer dalam pembelajaran merupakan perpindahan pengetahuan dan keterampilan dari suatu konteks pembelajaran ke konteks pembelajaran lain atau ke situasi kehidupan sehari-hari di luar lingkup sekolah. Transfer belajar dapat memiliki dampak positif, meningkatkan kinerja dan dalam kegiatan pembelajaran berikutnya, atau negatif, menghambat kemampuan belajar. Jenis transfer belajar juga dapat bersifat vertikal, terkait dengan pembelajaran pengetahuan atau keterampilan yang lebih tinggi atau kompleks. Sekian materi dari saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudara Davis. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Dalvin Ahmad Farezi. Kepada Dalvin kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya yaitu jenis-jenis transfer dalam belajar. Yang pertama ada transfer positif. Transfer positif yaitu transfer yang berakibat baik terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Transfer positif memungkinkan seseorang siswa dalam menghadapi situasi yang baru memperoleh kebaikan-kebaikan dan bahkan dalam menghadapi itu dapat lebih efektif dan efisien. Transfer positif dapat terjadi dalam diri seorang siswa bila guru membantu untuk belajar dalam situasi tertentu yang mempermudah siswa tersebut belajar dalam situasi-situasi lainnya. Kemudian yang kedua ada transfer negatif. Transfer negatif yaitu transfer yang berakibat buruk terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Transfer negatif dapat dialami siswa bila ia belajar dalam situasi tertentu yang memiliki pengaruh merusak terhadap keterampilan atau pengetahuan yang dipelajari dalam situasi-situasi lain. Kemudian yang ketiga, ada transfer vertikal. Transfer vertikal adalah transfer yang berkaitan baik terhadap kegiatan belajar dalam mempelajari pengetahuan atau keterampilan yang lebih tinggi atau rumit. Misalnya, siswa yang telah menguasai prinsip penjumlahan dan pengurangan pada waktu menduduki kelas 2, maka mudah mempelajari perkalian pada waktu dia menduduki kelas 3. Kemudian yang terakhir ada transfer lateral. Transfer lateral yaitu transfer yang berakibat baik terhadap kegiatan belajar, pengetahuan atau keterampilan yang sederajat. Transfer lateral ini dapat terjadi dalam diri siswa bila ia mampu menggunakan materi yang telah dipelajarinya untuk materi yang sama rumitnya dalam situasi-situasi yang lain. Dalam hal ini, perubahan waktu dan tempat tidak mengurangi mutu hasil belajar siswa tersebut. Mungkin itu saja sedikit penyampaian materi tentang jenis-jenis transfer belajar dalam pembelajaran. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi transfer dalam belajar. Yang pertama, itu ada taraf intelijensi dan sikap. Nah, faktor ini berasal dari anak didik yang mana melibatkan kapasitas dasar, sikap, minat, dan sebagainya.
Anak yang pandai itu akan cenderung memiliki transfer belajar yang tinggi, sedangkan anak yang kurang pandai itu akan cenderung memiliki transfer belajar yang agak rendah daripada anak yang agak pandai tadi. Kemudian yang kedua, itu ada metode guru dalam mengajar. Nah, metode pengajaran pada guru akan mempengaruhi transfer belajar, yang mana guru perlu membuat pemikiran siswa lebih jelas dan membantu mereka mengkonsep ulang pelajaran atau pemahaman yang salah. Kemudian yang ketiga, itu isi materi pelajaran. Nah, hubungan antara mata pelajaran dapat menimbulkan transfer belajar. Suatu pelajaran yang dia kuasai dapat menjadi acuan atau landasan untuk menguasai mata pelajaran yang lainnya. Sehingga semuanya akan menjadi relevan satu sama lain antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lainnya. Dan yang keempat itu proses belajar. Nah, perubahan keseluruhan mulai dari tingkah laku individu setelah proses belajar akan menyebabkan perubahan menyeluruh dalam sikap, kebiasaan, keterampilan, dan pengetahuan. Dan yang kelima, itu belajar yang bermakna. Nah, belajar yang bermakna lebih cenderung akan mendorong transfer daripada belajar dengan menghafal. Transfer positif maupun negatif umumnya terjadi ketika situasi baru mirip dengan situasi sebelumnya. Nah, dalam konteks ini, sikap dan usaha yang disengaja terhadap transfer belajar berperan dalam konteks mendorong keberhasilannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Saudari Ani Sukmadewi. Kepada Saudari Ani Sukmadewi, kami persilakan. Adapun upaya pendidik dalam mengoptimalkan transfer dalam belajar pada peserta didik, yaitu dapat melibatkan penggunaan metode pengajaran yang relevan dengan situasi nyata, penerapan konsep secara praktis, dan membangun keterampilan yang dapat diterapkan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Selain itu, menyediakan lingkungan pelajaran yang mendukung kolaborasi, refleksi, dan diskusi dapat meningkatkan transfer pengetahuan peserta didik. Pendidik juga dapat memfasilitasi koneksi antara materi pembelajaran dengan pengalaman hidup siswa untuk memperkuat pemahaman dan aplikasi tetap. Nah, dengan berakhirnya penyampaian materi dari rekan saya tadi, maka berakhir pula lah presentasi kita pada hari ini. Jadi, kesimpulannya, transfer dalam konteks psikologi pendidikan merujuk pada suatu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, serta konsep yang telah dipelajari dalam satu konteks ke situasi atau tugas lain. Nah, jadi pada umumnya bahwasanya transfer dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk kesamaan antara situasi pembelajaran dan situasi aplikasi pengajaran yang akan dirancang untuk mendorong transfer pembelajaran ini, serta kemampuan siswa untuk mengenali dan mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam proses belajar mengajar. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebih dan mohon maaf. Saya sebagai moderator, terima kasih atas partisipasi oleh rekan-rekan semua. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.